Yo, perkenalkan nama gua Bani. Di video kali ini gua mau storytelling ke kalian sebuah manga dari anime yang sangat masterpiece coy, yaitu Akame ga Kill. Tanpa banyak bacot, langsung aja gua mulai videonya. Oke, kita ke ceritanya. Berlatar tempat di sebuah kota bernama Taigan, diadakan sebuah pertunjukan sirkus. Akame dan Tsukushi melakukan berbagai macam gerakan akrobatik untuk menghibur masyarakat di sana. Mereka berdua melakukan gerakan yang sangat hebat dan setelah selesai mereka mendapatkan banyak uang. Setelah pertunjukan sirkus mereka selesai, kita ditunjukkan sebuah tenda yang di dalamnya ada 5 anggota sirkus lainnya, yaitu Natalia, Amauria, Dangan, Kouga, dan Sabatini sebagai ketuanya. Di luar tenda ada Akame dan Tsukushi yang sedang duduk. Lalu Akame berkata, "Kita dapat pesan saat kita tampil tadi." Tsukushi menjawab, "Apa yang ayah katakan?" Ayah bilang kalau ada kesempatan yang sangat baik yang akan diambil sasaran sebagai umpan besok. Setelah itu Kouga keluar dari tenda dan menghampiri Akame dan Tsukushi berkata, "Kita akan pergi saat pagi agar kita bisa sampai ke kota berikutnya saat malam tiba dengan selamat." Panel berpindah saat mereka dalam perjalanan ke kota berikutnya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar kereta. Kouga dengan cepat keluar. Dia kaget karena sudah dikepung banyak penjahat. Dan semua anggota keluar juga. Kouga dan Dangan sudah bersiap-siap untuk melawan. Lalu bos penjahat itu berkata, "Bunuh semua laki-laki dan potong pergelangan kaki wanita agar mereka tidak bisa melarikan diri." Lalu Akame yang kesal mendengar itu maju dan berkata, "Apa kalian semua seperti yang digosipkan?" Akame dengan gerakan yang sangat cepat mengeluarkan pedang dan menebas leher bos itu. Dengan satu tebasan bos itu pun mati seketika. Penjahat lain yang marah dengan cepat mengarahkan senapan mereka ke arah Akame. Tapi sebelum mereka sempat menembak, kepala mereka udah pecah duluan ditembak Tsukushi. Dan dia dengan senyumnya berkata, "Tidak ada yang meleset." Anggota sirkus yang lainnya terkejut karena kehebatan mereka berdua dan dengan cepat membantu mereka melawan penjahat itu. Setelah pertarungan selesai, anggota lain berterima kasih kepada Akame dan Tsukushi. Sabatini yang sangat terkagum karena kehebatan mereka berdua dengan tiba-tiba berkata, "Mulai sekarang kalian resmi menjadi anggota kelompok kami." Kouga yang sangat terkejut berkata, "Bukankah itu terlalu cepat?" Sabatini membalas, "Mereka hanya anak-anak, tapi setidaknya aku ingin menjelaskan siapa kita. Dari awal kami ingin mempercayakan kalian pada kelompok lain, karena kami sudah menemukan yang satu lagi. Alasan untuk itu adalah karena di luar kita adalah kelompok sirkus, tapi kita punya identitas rahasia. Kelompok kami berusaha untuk mengubah negeri ini. Agen keadilan, kau bisa bilang begitu. Maukah kau pinjamkan kekuatan kalian? Sekarang kerajaan sudah membusuk hingga ke akar. Masyarakat sedang berjuang dalam kemiskinan, sedangkan yang dilakukan mereka hanya mengejar uang dan kekuasaan. Ada banyak kelompok selain kami yang berusaha mengubah dunia ini. Kami kumpulkan informasi dengan menyembunyikan diri kami sebagai kelompok sirkus dan berjalan dari satu kota ke kota lainnya." Amauria berkata, "Aku minta maaf, sepertinya terlalu banyak penjelasan yang membuatmu bingung kan? Aku akan jelaskan sedikit demi sedikit, jadi pikirkan itu dengan caramu, oke?" Lalu Tsukushi secara tiba-tiba menembak kepala Amauria dan berkata, "Aku sudah punya jawaban." Natalia yang sangat terkejut melihat Amauria dan ingin menolong, tapi tiba-tiba tangannya putus dipotong Akame. Lalu Akame berkata, "Sekarang kita punya bukti." Akame berteriak, "Sasaran kelompok Sabatini, semua anggota akan dikubur." Sabatini yang terkejut berkata, "Apa kalian mata-mata kerajaan?" Dangan yang marah mencoba menusuk Akame dengan tombaknya, tapi dengan mudah Akame menebas tubuh Dangan sebelum tombak itu mengenainya. Tsukushi berkata, "Aku akan memberikan tanda di luar." Setelah itu terlihat pasukan kerajaan yang sedang bersembunyi itu melihat tanda yang diberikan Tsukushi dan bergegas ke sana. Kouga berkata, "Kalian tidak akan merasakan apapun saat membunuh kami. Untuk 1 bulan kita berada di kelompok bersama." Akame membalas, "Tentu saja.
bagaimana aku tidak merasakan apapun? Kami ingin kalian menjadi kelompok sirkus biasa, tapi kami tahu kalian membawa kesengsaraan bagi orang lain. Kami tidak bisa membiarkan kalian. Kouga membalas, apa maksudmu? Kesengsaraan? Kerajaan itu memanfaatkan anak kecil sepertimu loh. Akame membalas, aku akan membunuhmu dengan cepat tanpa rasa sakit. Aku sudah diajarkan melakukannya. Dan satu tebasan pun mengenai jantung Kouga dan dia pun mati. Kusi membantai habis anggota sirkus yang tersisa, dan dia berkata, aku berharap ayah menyaksikan aku membunuh. Dari kejauhan terdengar suara, hebat, kalian membunuh mereka semua. Dan ternyata itu bapak mereka cuy, yang dibilang Akame pas awal tadi. Dia berkata, pekerjaan hebat bisa menyelesaikan sebuah misi yang sulit. Akame Tsukushi, tetaplah bekerja untuk negara, untuk memberikan hukuman pada semua orang seperti ini. Gua jelasin orang-orang kerajaan ini siapa. Karena kerajaan melakukan korupsi yang mengakibatkan rakyatnya menderita dan melakukan pemberontakan, pihak kerajaan menghubungi Badan Intelijen Rahasia Negara dan membuat kelompok pembunuh. Anggotanya adalah anak-anak polos yang mereka semua didoktrin bahwa dengan membunuh pemberontak sama dengan menghilangkan kejahatan. Tapi tidak cuy, mereka cuma dimanfaatkan doang untuk jadi senjata pembunuh untuk menghabisi semua orang yang berkhianat pada kerajaan. Yang sebenarnya kerajaan itu korup dan sangat menyengsarakan rakyatnya cuy. Oke, kita lanjut ke chapter 2. Di chapter ini kita mundur dulu ke 8 tahun yang lalu. Terlihat dua orang yang sedang bicara. Dan salah satunya adalah bapak Akame tadi cuy. Dan nama dia adalah Murasame. Dia sedang memantau dari atas gunung menunggu anak-anak yang berhasil lulus dari ujian yang diberikannya. Panel berpindah ke Akame dan Kurome. Buat yang gak tahu Kurome siapa, dia tuh adiknya Akame. Dia juga muncul di animenya kok. Oke, lanjut. Dari arah belakang datang seekor monster yang menerkam Kurome. Dengan cepat Akame menebas leher monster tersebut dan berkata, jangan sentuh adikku. Kasih sayang kakak ke adik yang mantap cuy. Akhirnya mereka menyelesaikan semua misi. Setelah itu Murasame menghampiri mereka berdua dan berkata, kemampuan membunuh Kurome 8 dan Akame 7. Kalian berdua akan menerima pelatihan secara terpisah. Setelah itu mereka pun dipisahkan dan waktu pun maju lagi ke 8 tahun kemudian. Ternyata yang kita lihat tadi adalah mimpi Akame cuy. Saat Akame akan bangun, tiba-tiba ada harimau yang akan menerkamnya. Dan dengan mudah dia membunuhnya. Panel pun berpindah ke Kurome yang sedang berada di sebuah ruangan lab. Terlihat dia sedang mau disuntikan sebuah doping agar meningkatkan kekuatannya. Dan setelah itu dia pun pingsan. Singkat cerita, Murasame mulai memberikan misi pertama untuk membunuh kepada anak-anak. Dia memberikan amplop kepada masing-masing anak untuk siapa target yang akan dibunuh. Sebelum itu Murasame bercerita kaisar pertama yang mendirikan kekaisaran menciptakan 48 senjata bernama Teigu. Senjatanya sangat kuat karena dibuat dengan bahan dasar hewan buas legendaris. Namun 400 tahun lalu kaisar saat itu ingin membuat Teigunya sendiri. Namun senjata itu tidak bisa menandingi Teigu yang dibuat kaisar pertama. Tapi hampir mendekati tingkat Teigu. Dan senjata itu pun diberikan nama Shingu. Catatan, Tei dalam Teigu berarti kaisar atau kekaisaran dan Shin dalam Shingu memiliki arti Buddha atau pengikut. Kaisar yang merasa malu karena membuat senjata gagal itu pun menyegel semua Shingu. Dan anehnya sekarang senjata itu diberikan kepada anak-anak. Mungkin karena senjata itu sangat overpower coy. Singkat cerita, Akame membuka amplopnya dan dia terkejut karena targetnya adalah Martha. Martha adalah orang yang cukup dekat dan baik kepada Akame. Akame yang tidak percaya kalau Martha adalah pemberontak menanyakan langsung ke Martha. Dan Martha menjawab, apa yang kau bicarakan Akame? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi informan tentara revolusioner? Saat Akame berbalik, Martha menusuk Akame dengan pisau beracun dan berkata, ya aku informan tentara revolusioner. Singkat cerita, setelah pertarungan sengit yang mereka lakukan dan Akame pun yang menang, ya iyalah pemeran utama. Sampai di sini aja ceritanya karena alurnya yang bikin pusing sama lagi mager banget. Oke, makasih udah menonton. Jangan lupa buat like sama subscribe-nya biar gua semangat update videonya lebih cepat dan di komen biar gua tahu kalau video ini ada yang nonton.
mau sedih. Oke lah, makasih banyak. Bye.